Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat malam. Apakah semuanya sudah memegang Al-Quran? Nah, ayo dipegang dulu karena hari ini saya akan mempersembahkan Pojok Syahnas The Words of Allah. The Words of Allah ini yang akan didampingi oleh Gus Rifkil Muslim. Saya mesti mencari Gus Rifkil dulu ya. Nah, ini sending request. Dan hari ini insya Allah signal bersahabat. Gus, Assalamualaikum. Ujiannya gimana tadi anak-anak? Alhamdulillah. Ya, itu karena full online jadinya sinyalnya memang berpengaruh. Oh, ujian apa? AKM ANBK yang sekarang kan ujiannya kelas 2 itu. Ujian Apa tuh nasional. ANBK? Asesmen nasional berbasis komputer. Oh, yang diuji apa aja Gus tadi? Literasi, besok yang numerasi. Jadi 2 hari. Oh, 3 sesi. Quran. Itu nasional. Sip, kalau begitu. Sibuknya udah siap selesai tadi siang, sekarang disibukin sama balik ke Quran. Ayo Gus, hari ini kita akan insya Allah membahas Al-Baqarah mulai ayat 13 dan 5 ayat ya Gus. Siap. 13, 14, 15, 16, 17 ya. Ya. Oke, siap. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Gus. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ Sadaqallahul Azim. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman. Mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal. Tetapi mereka tidak tahu. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan para pemimpin mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu. Kami hanya berolok-olok. Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk. Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka
dan membiarkan mereka dalam kegelapan tidak dapat melihat. Shadaqallahul azim. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Gus, ini masuk artinya mulai ayat ke-13 adalah ya orang-orang munafik itu ya Gus ya? Masih lanjutan yang kemarin. Betul. Silakan Gus. Oke. Terima kasih atas waktunya dan selamat bergabung untuk teman-teman semuanya. Sebelum kita mulai, saya mau menyampaikan ada salam khusus dari yang dikatakan Quran berjalan zaman sekarang ya, Quran tafsir yang berjalan. Jadi beberapa hari yang lalu, Ahad kemarin saya sowan ke Ki Haji Baudin Salim atau yang masyhur dikenal dengan Gus Bah. Saya meminta izin, meminta nasihat untuk acara yang kita gelar tiap malam Selasa ini, yakni pengajian Quran, The Words of Allah yang diinisiasi oleh Bu Sahnasak. Dan alhamdulillah respon dari Gus Bah luar biasa mendukung acara ini dan lebih bersemangat lagi. Itu salam dari Gus Bah untuk Bu Sahnas dan juga teman-teman yang lain. Sudah disampaikan salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam balik ya Gus. Baik nggak orangnya? Baik. Kapan-kapan kita sowan nanti kalau ada waktu. Iya, mau. Pastilah baik orang yang memahami tentang kalam ilahi dan tahu bagaimana mengaplikasikan dalam kehidupan nyata, pasti baik. Dan di dekatnya itu selalu hawanya menyenangkan. Betul ya Gus ya? Betul. Yuk Gus, Okay. Kalau begitu masih terusan seperti Gus Rifkil bilang, masih terusan yang kemarin nih Nas. Oke, kemarin kita masih ngomong si orang-orang munafik ini kan ya. Dan ini Betul. juga masih juga nih ayat ke-13 dibuka dengan itu. Silakan Gus. Oke, terima kasih. Jadi tadi dikatakan mulai dari ayat ke-13 kita mulai. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum sufaha walakin la ya'lamun. Jadi ketika mereka ini orang-orang munafik ya. Orang-orang munafik diperintahkan untuk beriman seperti orang-orang nas di sini maksudnya adalah para sahabat Nabi yang sudah mendapatkan iman. Mereka justru bilang anu minu kama amana sufa. Apakah kita harus beriman seperti orang-orang yang bodoh-bodoh itu? Menurut orang-orang munafik, sufaha ini adalah jamak dari kata safeh. Menurut orang-orang munafik, orang-orang beriman ini adalah orang-orang bodoh. Jadi menurut mereka yang paling pintar, sedangkan orang munafik ini bodoh. Dan terusannya ala innahum humus sufa walakin la ya'lamun. Dan bahwasanya yang sebenarnya orang bodoh itu mereka. Jadi seperti ini. Kak, bodoh itu kan ada yang namanya bodoh yang memang tidak tahu. Tapi yang lebih bahaya lagi, orang tidak sadar dengan kebodohannya. Betul. Orang itu pintar. Betul. Kalau orang bodoh, Iya. tapi dia sadar kebodohannya, dia akan belajar. Betul. Kalau kata Gusmus, ketika orang merasa kalau kamu tetap merasa bodoh, kamu akan menjadi orang pintar karena atau kira-kira seperti itu dengan belajar lagi. Tapi kalau orang sudah merasa pintar, keminter bahasa orang Jawanya ini. Iya. Nah, orang munafik itu seperti itu. Mereka merasa mereka paling pintar, mereka merasa bahwasanya paling tahu. Betul, iya. Mereka merasa mereka paling pintar, mereka merasa paling tahu dan mereka merasa bahwasanya justru orang-orang beriman ini orang yang bodoh. Ini kan lucu sekali. Makanya ketika tadi walakil layalamu bahwasanya mereka tidak tahu bahwa yang bodoh itu adalah mereka sendiri. Jadi bodoh teriak bodoh gitu kan. Tidak sadar dengan kebodohannya. Kalau dia sadar dengan kebodohannya, dia akan menjadi orang yang mau belajar. Dan ketika sudah mau belajar, insya Allah nanti akan pintar. Seperti itu mungkin Bu. Iya, jadi Gus Rifkil, kalau kita misalnya terlahir ya dalam sebuah keluarga yang membuat kita menjadi tidak pintar, itu bukan salah kita. Akan tetapi kalau sampai mati kita tetap menjadi orang bodoh, itu baru salah kita. Begitu ya? Karena artinya kita tidak mengubahnya dengan belajar. Bodoh bisa dihilangkan dengan belajar. Belum ahli bisa digantikan dengan latihan, terus mencoba. Tapi kalau misalnya orang yang munafik seperti ini nggak ada obatnya ya Gus ya?
Betul. Mau dibetulin gimana coba gitu loh. Tapi mohon maaf Bu, saya tidak sepakat dengan ketika ada orang misalkan terlahir bodoh. Menurut saya manusia itu semuanya pintar. Karena memang Allah menciptakan manusia itu makhluk paling sempurna. Tergantung bagaimana otak yang dianugerahkan ini digunakan dengan baik atau tidak. Karena kita diciptakan dengan otak yang sama, dengan tubuh yang sama-sama lengkap. Mohon maaf tanpa mengecualikan yang kurang lengkap terlahir gitu. Normalnya manusia terlahir dengan fisik yang lengkap, dengan otak yang cemerlang. Tergantung bagaimana kita mau tidak untuk belajar. Kayak tadi Bubu bilang, bodoh bisa menjadi pintar kalau mau belajar. Tapi kalau sudah merasa pintar, nah ini yang menjadi masalah. Baik. Nah, kalau di ayat 13 ini, bagaimana kita mengaplikasikan dalam kehidupan saat ini nih, menjelang kiamat gitu ya. Kalau ayat 13 ini adalah di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk akal. Karena ini juga masih bisa dikaitkan ketika berperang di Bukit Uhud misalnya gitu ya. Orang-orang munafik banyak sekali di situ. Karena waktu itu umat muslim terpecah saat perang Uhud itu kan. Uhud itu bukan. Nah, jadi kalau misalnya saat ini bagaimana gitu sampai turunnya ayat 13 surat Al-Baqarah surat kedua menjadi juz pertama, ini kan surat yang mestinya bisa diterjemahkan juga dalam kekinian. Silakan, Gus. Masih ke 13 atau masuk 14 ini? 13. Masih 13. Ya, jadi fokusnya tadi sebenarnya bagaimana kita itu tidak merasa itu kita udah pintar. Bagaimana kita tetap merasa kita itu bodoh. Karena semakin kita merasa bodoh, semakin kita terpacu untuk belajar. Dan sebenarnya kalau orang yang sering membaca, kita selalu akan merasa kurang terus. Selalu ingin membaca. Jadi sebenarnya orang bilang gini, jadi enak mana orang bodoh atau tidak? Saya sepakat lebih enak orang yang pintar daripada orang bodoh. Karena orang yang mengatakan lebih enak orang bodoh itu karena mungkin memahami seperti ini. Rufi'al kolam ala salasah. Pulpen atau pena dari amal itu diangkat ketika dalam 3 keadaan. Yang pertama karena tidak tahu, berarti bodoh. Yang kedua karena lupa. Dan yang ketiga karena yang satu agak lupa lupa, tidur ya, dan tidak tahu. Nah, tidur ini yang tidur tidak disengaja, bukan niat tidur. Misalkan mau sholat kebablasan, akhirnya qadha. Terlepas sholatnya lewat, wajib qadha ini. Ini termasuk tidur yang tidak disengaja untuk meninggalkan sholat. Karena akan menjadi berbeda ketika memang sengaja untuk tidur tidak menyelenggarakan sholat. Kemudian tadi karena yang kedua lupa. Lupa ini tidak ada hukumnya karena lupa. Bukan benar-benar menyengaja lupa. Misalkan kita lagi puasa nih. Tidak puasa nih, bangun tidur karena mungkin terbiasa bangun tidur minum air, misalnya seperti ini ya, bangun tidur minum air sebentar. Iya. Loh, saya puasa, misalnya seperti itu. Nggak apa-apa, karena baru sadar. Atau misalkan tiba-tiba makan gitu kan, baru sadar setelah makan, loh puasa. Maka yang tadi jatuhnya rezeki, itu memang dari Allah untuk kita. Tapi bagaimana kalau kita tadi aduh, nggak bisa nelen nih, habis makan gorengan misalkan, minum dulu, nah itu udah dosa, beda. Karena yang kedua udah sadar. Kalau yang pertama lupa tidak menjadi masalah. Dan yang ketiga adalah tidak tahu. Nah, tidak tahu di sini ada namanya jahal. Bahasa Arabnya jahal. Jahal sendiri bodoh. Bodoh sendiri itu ada beberapa kategori. Bodoh yang memang tidak tahu, atau bodoh yang memang dia tidak mau belajar. Misalkan seperti ini. Di zaman sekarang, teknologi yang serba maju, semua fasilitas ada, orang kok sampai, mohon maaf, ada orang Islam mengatakan orang itu tidak bisa sholat, tidak bisa baca Quran. Itu sangat tidak masuk akal. Karena semua sudah ada. Misalkan nggak bisa sholat nih, cari tutorialnya sekarang sudah ada. Oke. Seperti itu. Jadi berbeda dari kalau orang itu memang hidupnya di misalkan di tengah hutan kayak Tarsan gitu, emang nggak bisa sholat, nggak bisa baca Quran, itu termasuk bodoh yang masuk kategori tadi. Itu Bu mungkin. Baik, jadi Gus, ini ada satu pengalaman saya baru-baru ini ya, baru sekitar seminggu yang lalu mungkin, saya ketemu sama sahabat baru namanya Mas Sigit.
Mas Sigit ini nih bagus sekali bagaimana dia membuat semua anak bisa maju. Bahkan yang saya kagum sama Mas Sigit nih ya, Mas Sigit kan nih ngurusin dunia pendidikan. Beliau adalah tenaga ahli dari Kementerian Pendidikan dan khususnya di mana anak-anak yang termarginalkan, terpinggirkan, kemudian beliau melakukan sebuah langkah nyata bagaimana menjadi jadi kayak egaliter bahwa setiap anak itu berhak untuk maju. Oke, sepakat. Nah, Mas Sigit nih hebat banget karena buat saya adalah orang yang jago baca Quran, orang yang jago dengan semua hadis begitu ya. Akan tetapi kalau dia tidak bisa memahami dan mengaplikasikan dalam kehidupan keseharian, buat saya adalah kelompok orang bodoh itu, Gus. Begitu loh. Sepakat. Karena ayat ke-13 Al-Baqarah ini, jika kita memiliki ilmu, kita tahu bahwa ada orang yang perlu ditolong oleh kita dengan ilmu yang kita miliki, dengan kemampuan yang kita miliki, dengan fasilitas yang bisa kita dapat. Kita nggak menolong. Dan buat saya, itulah bodoh yang paling bodoh gitu loh, Gus. Karena nanti kelak juga mungkin kalau misalnya, saya juga belum pernah meninggal ya, jadi saya nggak tahu ya. Tapi menurut saya yang pertama juga dipertanyakan sama Allah Subhanahu wa taala adalah udah diapain tuh otaknya? Kan udah dikasih, diberkahi gitu ya otak itu. Udah dipakai buat apa gitu. Jadi itulah yang menjadi sebuah tanggung jawab dan menuntun kita kalau mau hidup enak. Jadi ilmu yang saya dapat ya waktu saya kerja sebentar buat Mas Sigit ini, dan Mas Sigit hari ini baru ngasih bukunya bagus. Itu kayak saya tuh diingatkan begini, kan kita kan bisa berguru dengan siapa saja ya Gus ya. Siap. Dan belajar di mana saja, sekolah di mana, termasuk sekolah kehidupan. Jadi saya tuh kayak dapat ilmu begini, kalau mau hidup enak maka mesti bikin enak hidup orang lain dulu. Ada sebuah buku tuh yang saya baca, namanya tuh ada kalimat yang tertulis kalimat Latin. Respondeo ergo sum. Aku bertanggung jawab maka aku ada. Aku bertanggung jawab. Aku beriman. Aku bertanggung jawab dengan keimananku. Bahwa aku selaras dengan perilakuku. Kalau aku yakin, dan aku yakin aku bukan orang munafik, ya lakukan dong sesuatu. Enakin dulu dong hidup orang. Kalau misalnya hidup kita mau dienakin. Itu ayat 13 itu kayak saya tuh kebuka di situ gitu loh, Gus. Bahwa kita selalu beranggapan aku tuh udah rajin ibadah loh. Kalau aku masih dicoba ya gitu loh. Padahal waktu lagi senang kita nggak pernah nanya sama Tuhan. Kenapa sih ngasih kesenangan ini sama kita? Betul apa nggak? Nggak pernah nanya. Dapat duit banyak juga nggak pernah. Kok dapat duit banyak ya? Nggak pernah. Tapi pada saat lagi nggak ada duit, ini udah ngaji sampai doer nih ngaji nggak kaya juga begitu kan ya. Nah silakan Gus. Oke, jadi apa namanya tadi kembali ke masalah munafik. Masih orang bodoh ini saya menarik menjadi. Jadi Allah itu kan memberi kita ini all in nih, mulai fisik, jasad dan rohani kita. Nanti di akhirat juga akan ditanya, lo gua kasih nih, ibarat orang Jawa Jakarta bilang, lo gua kasih all in satu paket nih, lo apain aja nih? Otak lo anggurin, gitu. Dipakai dong otaknya. Makanya jangan kebanyakan makan di resto Padang, otaknya habis ntar, ketinggalan di resto Padang. Jadi bagaimana kita tadi menggunakan dan belajar, dan sebenarnya kalau tadi Bubu bilang antara kita udah ibadah kok, kita udah gini. Seingat saya agak lupa di kitab apakah di Marokil Ubudiyah atau di seingat saya kalau nggak di Marokil Ubudiyah di Tanbirul Wafilin gitu. Ada keterangan seperti ini. Al-abid, orang yang ahli ibadah itu levelnya, derajatnya 70 kali di atas orang terbalik. Orang al-alim, orang yang ahli ilmu itu derajatnya 70 kali di atas
al-abid, orang ahli ibadah. Kenapa seperti itu? Logikanya seperti ini. Sama-sama kita misalkan, kan sunnah tuh menurut orang yang sahrul layal, qiyamul lail, malam hari belajar ibadah itu sunnah. Jadi ketika kita misalkan malam hari kita begadang, ya, ini bukan lagunya Bang Haji ya, itu beda lagi nanti. Nah, jadi ketika kita malam hari, misalkan satunya kita belajar, satunya kita ibadah, misalkan sholat sunnah 1000 rakaat misalkan, saking semangatnya. Jadi lagi pubertas beragama. Jadi saking semangatnya 45. Sama yang satunya cuma belajar misalkan membaca kitab seperti ini misalkan. Satu bab aja misalkan. Tapi dia paham. Terus kemudian paginya dia misalkan mengajar karena dia mungkin guru atau mungkin ustaz. Ya. Bahkan ada keterangan seperti ini mengatakan berbelajar 1 jam itu lebih utama dibanding ibadah tadi orang 1000 rakaat tadi. Kenapa? Karena ketika ibadah itu pahalanya untuk kita sendiri. Tapi ketika kita belajar dan itu bisa diajarkan ke orang lain, dan orang lain mengajarkan ke orang lain lagi, sanadnya hasil, itu namanya ilmu manfaat. Makanya prioritaskan berilmu dulu, baru beramal. Jangan beramal tanpa ilmu. Betul. Nah, jadi sebetulnya ya kalau mau bicara tentang iman, akal gitu ya, karena kan di ayat 13 ini kan kata-kata kuncinya adalah beriman gitu kan. Berakal gitu. Nah, jadi iman dan akal itu bisa kita gandengkan ya Gus. Iman dan akal itu bisa kita gandengkan. Walaupun kadang-kadang kita sering kali bisa saja mengimani sesuatu yang tidak masuk di akal kita. Kira-kira begitu ya Gus ya. Ya. Lanjut 14 ya. Sip. Lanjut, ya. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu ana ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Oke, jadi di ayat ini ketika mereka wa idza laqau alladina amanu, ketika mereka bertemu dengan mereka di sini orang-orang munafik. Ketika orang-orang munafik ini bertemu dengan sesama orang muslim, sesama yang beriman, mereka bilang, aman. Kami beriman. Yes. Ya. Tapi, wa idha khalau ila syayatinihim, qalu inna ma'akum, innama nahnu mustahzi'un. Ketika mereka bertemu dengan, yang sepaham dengan mereka, yang sefrekuensi dengan mereka. Syayatinihim di sini nanti akan kita bahas, saya bacakan dulu. Mereka bilang, aku temen lu kok nggak sama mereka yang bodoh-bodoh itu. Jadi, mengejek. Di depan orang muslim mengatakan beriman, tapi ketika bertemu dengan orang yang tidak beriman mengatakan aku nggak beriman kok, aku tidak Islam kok, aku justru ngejekin mereka doang gitu. Nah, kata-kata syayatinihim ini di kitab Hasyatus Sawi ada di yang ini, bukan yang di Jalalain, Bu. Di Hasyatus Sawi halaman ke-17 ya. Ini ada saya menemukan. Jadi kata syayatinihim itu dimaknani adalah airoisun atau dikatakan innama sumia ini ila syayatinihim airuusaihim, para pemimpin mereka. Innama samu syayatin li anna kulla ra'isin minhum ma'u syaitonun yuwaswisu lahu wa yu'allimul makr. Wa qila li annahum ka syayatin fil ighwa wa ru'usa uhum fida likal waqt. Jadi kalau bisa saya simpulkan di sini, kenapa kata syayatinihim ini di Sawi dijelaskan bahwasanya mereka ini adalah para pemimpin-pemimpin mereka. Yang mana para pemimpin-pemimpin ini dikatakan tadi yang berkelakuan seperti setan. Loh, kok berkelakuan seperti setan bagaimana? Setan itu tugasnya menggoda manusia. Dan pemimpin-pemimpin itu kadang menggoda untuk melakukan, memerintahkan hal-hal yang tidak baik. Makanya tadi juga ada kalimat yuwaswis. Kalau kita membaca surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, ya, ada kalimat alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ini nanti ada korelasinya di sini. Nah, ada setan yang namanya waswis. Waswis itu yang berada alladzi yuwaswisu sudurin nas, ada di hati manusia. Bisa berupa apa?
minal jinnati wanas. Jadi setan yang bertugas untuk menggoda manusia, menyebabkan keraguan-raguan, kegalauan di hati. Ini adalah bisa berupa minal jinnati wanas. Bisa berupa manusia, bisa berupa jin. Contohnya gini, yang berupa manusia. Lagi sholat nih, Allahu Akbar, gitu misalkan. Gue banget. Umpama. Allahu Akbar. Itu si Sofyan udah dikasih duit makan belum ya? Niatnya khusyuk, jadi kusut. Ini tadi udah rokaat ketiga, apa masih rokaat kedua ya? Itu gue banget lagi ngomongin gue. Lanjut. Oke, tapi kalau ragu-ragu, antara 2 atau 3, ambil yang paling kecil. Karena kalau kurang itu justru lebih bahaya. Kalau lebih kan masih ada sisa gitu. Betul. Jadi tadi terlepas ada sujud sahwi dan sebagainya. Misalkan ini biasanya teman-teman di pondok ini pesantren kadang usil gitu kan. Misal seperti ini. Pas tahiyat gitu kan, at-tahiyatul gitu. Ada teman yang bilang kadang, nanti kalau ini jadi gini. Nanti siapa yang mau beliin saya makan? Ayo ngacung. Udah nggak punya duit, tanggal tua gitu. Ngacung enggak kan gitu. Contoh. Itu bikin ini setan yang berupa manusia ini tugasnya nggak gitu. Atau kadang gini, mohon maaf. Gini kan, ada yang bilang, yuk sweet, menang mana? Kan menang ini ganggu juga ini. Nah, yang lebih parah lagi kadang kayak gini, mohon maaf nih. Ada kayak gini. Nah, maksudnya apa gitu? Ini contoh orang yang apa namanya setan yang berupa manusia gitu. Lagi sholat digodain temennya di pondok. Iya, kadang di pondok itu kan nggak semuanya alim, nggak semuanya lurus-lurus aja, ada yang somplak juga gitu kan. Kayaknya aku kalau mondok kayaknya aku tipe klaster yang somplak gitu ya tipenya. Gus, jadi nih kalau misalnya kita masuk ke ayat 14 ya Gus ya. Ini kan tadi bagus banget nih Gus Rifkil bilangnya bahwa ini ngomongin soal hati gitu ya. Balik lagi ke hati. Jadi godaan itu kan tadi udah ngomong iman logika yang sebelumnya ya, yang ayat 13. Masuk ke ayat 14 itu ngomongin soal hati. Jadi yang digoda adalah betul-betul hati. Maka kalau misalnya harta yang paling menguntungkan Gus, itu yang saya tulis tuh dari hasil cara saya berpikir untuk ayat ini gitu ya. Memang benar harta yang paling menguntungkan adalah sabar. Teman yang paling akrab adalah amal kita. Betul ya? Betul. Pengawal yang paling waspada adalah diam. Dalam arti kata bukan marah. Bahasa yang paling manis sebagai seorang yang beriman adalah senyum. Dia senyum aja menghadapi takdirnya. Senyum. Jadi ayat-ayat ini menjadi masuk akal khususnya di ayat 14 ini nih Gus. Karena ini masalah bagaimana hati yang dibolak-balikan sama Allah. Karena hati yang dibolak-balik ini kalau kita bisa menjaga itu semua gitu ya, maka itu bisa terukur potensi keimanan kita. Karena musibah dan keberuntungan pun sama saja buat orang yang beriman. Silakan Gus. Oke, masih saya lanjutkan. Jadi tadi ada kalimat, ada lafaz kholau atau kholu. Ini ada dua arti. Dalam satu arti kholwah berarti menyepi. Iya. Satu arti lagi menuju. Jadi ketika tadi wa idza laku alladzina amanu qalu amanna, kemudian wa idza qalu ila syaitinihim, ketika mereka menuju kepada para pemimpinnya tadi. Iya. Tapi satu sisi dimaknani tadi menyepi, jadi menyendiri. Nah, terlepas tadi syaitan atau syaitin, ada manusia, ada jin, ya. Kemudian tadi juga ada syaitinihim usihim. Jadi selanjutnya saya bacakan juga. Ada ternyata pemimpin besar waktu itu ada 5 orang.
fa fi dzalikal waktu wa ru'usa uhum fi dzalikal waqt khamsatun. Ada 5 pemimpin besar pada waktu itu. Yang pertama, Ka'ab bin al-Ashraf fil Madinah, yang pertama di Madinah, tokoh besarnya. Kemudian Abduddar fi Juhainah. Abduddar di Juhainah. Kemudian Abu Bardah fi Bani Aslam. Ada lagi Abu Bardah di Bani Aslam. Wa Auf bin Amr fi Bani Asad. Ada Auf bin Amir di Bani Asad. Dan yang terakhir ada Abdullah bin Aswad fi Syam. Ini kelima tokoh ini yang disebut tadi syayatinihim, yang berkelakuan seperti setan karena mengajak-ajak perkara yang jelek. Jadi mungkin seperti ini. Saya menemukan lagi, ini saya simpulkan juga. Jadi sebenarnya siapa itu setan? Ya. Terlepas tadi dikatakan minal jinnati wan nas. Ada korelasi, ada kesamaan. Entah itu yang berupa jin atau benar-benar intinya maksudnya di sini adalah jin makhluk halus, ya benar-benar setan. Atau jin yang atau setan yang berupa manusia tadi. Kesimpulan sini, kalau menurut saya bisa saya simpulkan seperti ini. Setan adalah terlepas tadi benar-benar setan atau manusia. Setan adalah semua yang menentang terhadap Allah Subhanahu wa taala dan mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama. Jadi kalau dia cuma menentang saja, tapi tidak mengajak kepada hal yang sama yang dilakukan, maka itu belum termasuk kategori dari syayatinihim di sini. Akan tapi ketika syayatinihim di sini tadi, mereka menentang Allah dan mereka mengajak-ajak untuk menentang sama, makanya ru'usaihim syayatinihim. Jadi 5 tokoh tadi melakukan hal itu, menentang Allah dan memerintahkan yang lain untuk tidak taat atau menentang Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, Bu. Baik, Gus Rifkil, saya ingin tahu ya ilmu yang Anda dapat dipondokkan dengan para guru Anda dan juga ketika Anda membuka kitab, termasuk kitab kuningnya. Saya mau nanyanya begini. Kenapa Allah menciptakan setan? Pasti jawabannya adalah untuk menguji keimanan manusia. Udahlah, saya udah hafal tuh jawabannya kayak begitu ya. Udah hafal. Nah, pertanyaan saya gitu ya, ketika manusia bersifat setan-setan ini dan mengajak orang untuk terombang-ambing hatinya sehingga dia tidak sabar, karena kan bisikan bentuk manusia yang kelakuan setan itu yang membuat hati keimanan seseorang tuh ups and downs, begitu ya. Betul. Tetapi Allah itu kan sudah menulis semuanya dalam perpustakaannya. Bahwa si Syahnas dan Rifkil Muslim hari ini melakukan ini. Dan sebelum kita ngomong, Allah tuh udah ada catatannya. Sampai sebegitunya sutradara hebat ini. Sehingga belum juga kita ngelakuin naskahnya udah ada. Itu kan logikanya begitu. Oke. Jika Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha membolak-balikan hati. Kenapa nggak diberesin aja dari awal sampai mesti belok-belok tersesat segala? Silakan. Sebenarnya itu untuk terlepas menguji, itu menunjukkan kebesaran Allah juga. Dan jadi takdir itu ada mu'allaq, ada yang mubrom. Ada yang bisa dirubah dan ada yang tidak bisa dirubah. Oke. Jadi ada yang memang bisa diusahakan dan ada yang tidak bisa diusahakan. Misal, tergantung dari kita mau melakukan atau tidak. Terus kemudian ketika tadi Bubu bilang yang membolak-balikan hati, memang hati itu memang seperti itu, bisa up and down, bisa al imanu yazidu yang kusu. Iman itu di satu titik kadang kita sangat semangat sekali, tapi di titik tertentu kita akan sangat down sekali. Pertanyaanku adalah mengapa itu mesti ada? Apakah gurunya Gus Rifkil pernah menjelaskan ini? Ataukah ada kitab pendukung untuk itu? Kalau misalnya tadi jawabannya Gus Rifkil adalah, ya memang semua orang udah tahu gitu ya Gus ya. Tetapi kan ada rahasia di balik ayat-ayat ini sehingga kita paham, memahami. Tahu bahwa kita diuji.
Tahu ada takdir yang bisa diubah dan nggak bisa diubah. Pertanyaannya adalah mengapa. Jadi kan ini kan setiap kita ketemu nih Gus, the words of Allah ya adalah bukan menghafal, ya kan? Memahami. Kalau hanya menghafal kayak kita menghafal nama-nama ikan. Oke? Betul ya, menghafal nama-nama ikan. Yang kita inginkan adalah jangan kebalik ya. Yang kita inginkan adalah otak yang berpikir kenapa ikan tidak bisa manjat pohon. Bukan menyebutkan nama-nama ikan. Karena otak yang terdidik, karena kan kita tadi kan di ayat sebelumnya kan adalah akal, otak, hati, gitu ya. Nah jadi mesti tanya mengapa? Karena kalau otak banyak bertanya mengapa, biasanya jika dibimbing oleh seseorang yang tepat, keimanan menjadi sangat tebal, bukan hafalan. Iya. Bukan hanya ya emang udah begitu. Ya udah hafalin aja emang udah begitu gitu. Nggak bisa, sehingga orang suka menjadi langsung begini nih Gus. Repot udah taruh gitu ya. Nah, silakan Gus. Adakah membantu untuk jawaban itu? Secara letak sih enggak ada ya, tapi dari beberapa referensi mungkin kita bisa simpulkan bahwasanya lebih ke kayak apa ya, semacam tester aja. Jadi makanya saya prologi tadi dengan ada takdir yang bisa dirubah dan tidak dirubah. Nah, dalam perjalanannya manusia ini kan akan bertemu dengan A, B, C, ada up and down, ada ketemu orang baik, ketemu orang tidak baik. Bagaimana orang tadi belajar dalam perjalanannya mulai dari lahir sampai kemudian meninggal. Mulai itu hidup itu kan proses belajar, mulai dari lahir sampai meninggal. Dan kenapa kok harus seperti ini, harus diuji dan sebagainya? Karena memang tadi keywordnya adalah sabar dan ikhlas. Nah itu. Karena tujuan kita untuk mencari untuk ibadah bukan mencari surga atau neraka, tapi mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Ridho Allah Subhanahu Wa Taala bisa kita dapatkan ketika kita ikhlas, ketika kita sabar. Kalau udah dapat ridho, udah kasih semua. Ibarat orang apa sih yang nggak buat lu? Jadi musibah dan kebahagiaan menjadi sama buat orang yang sabar. Nah, ketika udah ada di titik itu gitu ya Gus ya, maka akal itu bagaikan menteri yang menasehati manusia. Karena akal juga bisa ngegoda, ngebolak-balikin, ngebelok-belokin. Akan tetapi kalau udah makomnya adalah dia sabar dan ikhlas dengan semua ketentuan, maka percayalah baru dengan akal kita. Karena akal kita bagaikan menteri yang menasehati. Sehingga masuk lagi di ayat 14. Jika kita ketemu dengan seorang pemimpin, kita ketemu dengan guru, kita ketemu dengan apapun lah gitu ya. Akan tetapi ketika ia melanggar nilai-nilai yang ditetapkan agama dan mengakibatkan alam ini menjadi hancur, rusak, masih ada kaitannya dengan ayat yang kemarin minggu lalu kita bahas. Ya tinggalin gitu loh. Jadi kalau misalnya akal kita ini kayaknya nggak bener nih orang gitu ya. Karena akal itu bagaikan menteri yang bisa menasehati kita. Karena zaman sekarang bungkusan agama itu paling enak buat dijual, Gus. Ya seperti yang saya bilang kemarin, agama jangan dijadikan bungkus untuk lancar modus. Betul. Jadi kalau misalnya kita sudah punya kunciannya, yaitu sabar, ikhlas, maka percayalah dengan akal kita, karena akal itu akan menjadi menteri yang akan menasehati kita. Percayalah. Gitu ya, Gus ya? Sip. Selanjutnya, masuk ke ayat 15 surat Al-Baqarah. Silakan, Gus. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Jadi sebelumnya tadi adalah mereka orang munafik ini menyangka bahwasanya bisa membodohi orang muslim, bisa membodohi Allah. Maka justru di ayat ini dibalik, Allah nanti akan mengolok-olok mereka, menghinakan mereka kelak di yaumul kiamat.
Jadi ada balasannya, pastilah ada timbal baliknya, ada asap pasti ada api, ada feedbacknya seperti itu. Ya. Oke. Menurut Gus Rifkil, gimana caranya kita peka ketika Allah tuh akan memperolok-olok kita? Karena saya melihat gitu ya, orang yang terombang-ambing ya dibiarkan saja terombang-ambing gitu ya, nggak dipentokin begitu kan. Orang kalau dipentokin jedot gitu ya, orang tuh langsung baiklah aku sadar begitu ya. Ini enggak. Jadi misalnya kayaknya yang emang paling benar sendiri, ateis lah katakan begitu ya, ateis lah misalnya. Oke, jadi ateis kan udah yakin bahwa Tuhan itu tidak ada gitu ya. Ada kan orang yang percaya Tuhan tapi tidak beragama, ada lagi tuh jenisnya. Tapi ini ateis lah gitu ya. Tapi nggak dijedotin tuh sama Tuhan gitu ya. Nggak dijedotin. Jadi gimana caranya kita bisa belajar tanpa henti, akan menjadi peka, dan langsung ngeh. Nih Allah nih lagi mengolok-ngolok kita nih. Allah nih lagi bercanda nih sama kita. Hati-hati nih, kita lagi terombang-ambing dalam kesesatan yang makin dalam. Gus Rifkil, silakan. Oke, jadi sebenarnya kalau menurut saya, ketika orang, tadi versi Bu dikatakan dimentok kata tadi, dicoba, berarti diuji secara langsung. Itu berarti wujud Allah masih sayang dengan orang tersebut, karena masih diingatkan. Akan tetapi kalau orang tadi justru dicuekin aja, udahlah terserah-serah lu gitu, ya, itu justru berarti Allah tidak begitu sayang dengan orang ini, karena terserah lu gitu. Ibarat misalkan seperti ini, mohon maaf, misalkan jangan bubulah orang gitu. Orang tua, ketika orang tua tadi menasehati anaknya, atau mungkin dalam tanda kutip memarahi, seorang anak akan merasa, kok gue dimarahin mulu sih, gitu kan? Ternyata di satu titik, misalkan, suatu ketika orang tua tersebut sudah sangat pada fase tertentu, karena dimarahin, udah dinasehatin, nggak berubah-ubah, akhirnya orang tua itu udahlah suka-suka lu. Akhirnya justru anak itu kan merindukan, aku rindu nih dimarahin orang tuaku. Aku rindu diperhatikan. Jadi terlepas tadi kayak sifat Rahman dan Rohimnya Allah tadi. Kalau Rohim itu kan yang ada nanti di akhirat, yang beriman mendapatkan surga, yang tidak beriman mendapatkan neraka. Sifat Rahman itu semua di bumi masih diberikan kenikmatan. Bahkan untuk yang tidak beribadah, tidak beragama pun tetap diberikan kenikmatan. Jadi kayak tadi masalah dicoba atau tidak. Kalau kita boleh memilih, justru kita lebih memilih untuk dicoba karena Allah sayang kita. Sayang kita, betul. Jadi Gus, betul kan kalau saya salah atau elaborasi ya. Jadi sebetulnya ayat 15 ini Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Maka benchmarknya, tolok ukurnya, kita mesti peka. Kita tahu kok kalau kita melakukan salah tuh kita tahu. Bohong lah orang nggak tahu bahwa dia lagi melakukan kesalahan. Aku ngebunuh dan aku yakin kayaknya nggak salah. Manalah mungkin aku nyolong. Kayaknya tuh aku nyolong tuh aku yakin aku nyolong dengan benar. Manalah ada orang nyolong benar gitu ya. Aku selingkuh gitu ya. Tapi aku melakukan perzinahan itu dengan cinta. Nggak bisa gitu ya, zina ya zina. Nggak ada alasan begitu. Karena emang bandel lu gitu kan. Nah jadi sebetulnya kita mesti peka. Karena jika kita melakukan kesalahan itu. Dan Allah membiarkan. Dan kita mengulanginya lagi sampai kesekian kali. Hati-hati. Karena sebetulnya Allah lagi memperolok-olok kita. Begitu ya Gus? Ya, jadi karena kita lebih milih ditegur daripada dicuekin. Mendingan ketangkep polisi, mendingan kita kegerebek lagi berzina, begitu kan ya? Jangan kita. Karena dengan begitu artinya bahwa Allah lagi menjaga kita, gitu ya. Anak pakai narkoba ketangkep begitu, untung lu ketangkep, alhamdulillah. Bener, kalau enggak mati loh, begitu kan ya, dikit lagi. Betul ya kalau nggak salah begitu ya? Iya, benar-benar. Poinnya itu ketika diingatkan justru bersyukur, diuji justru bersyukur daripada dicuekin.
Iya benar, karena inilah aplikasi dalam kehidupan nyata kita di ayat 15. Jangan bercanda untuk urusan boleh dan gak boleh itu. Kalau kamu berolok-olok, sebetulnya Allah yang lagi berolok-olok sama kita. Yes. Karena akal dan hati itu saling terkait ya Gus. Hati adalah raja yang menentukan bagi manusia. Harta itu tamu yang akan berangkat. Kesenangan itu adalah masa yang akan ditinggalkan. Boleh senang. Hati-hati kesenangan melulu gitu ya. Karena itu menjadi sesuatu yang harusnya jadi alarm buat kita. Ada apa nih ya? Ada apa nih ya? Begitu ya Gus ya? Oke, siap. Paham Gus? Paham. Masuk ke ayat 16. Silakan Gus Rifkil. Ulaika alladzina istarau bolalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Di ayat yang ke-16 ini mereka orang-orang munafik ini mereka justru apa bahasnya menjual belikan atau menukar petunjuk hidayah atau huda dari Allah dengan dolal, kesesatan. Maka orang-orang seperti ini ya orang-orang tidak beruntung, orang tidak mendapatkan keberuntungan, orang yang tersesat. Karena huda itu pituduh bahasa Jawanya atau petunjuk. Sedangkan dolal itu kegelapan atau dulmah. Jadi jangan sampai ketika orang sudah mendapatkan petunjuk justru disia-siakan. Orang munafik kan seperti itu. Mereka sudah ketemu orang Islam, sudah beriman, tapi malah justru mengingkarinya. Kayak misalkan kita dikasih fasilitas, tapi kita sia-siakan. Iya. Seperti itu. Dikasih bonus nggak diambil, begitu ya? Misalnya ya. Iya. Oke. Dan itu terkait masuk langsung ke 17. Yang ini nih penting banget tuh, kayak misalnya enlightenment gitu lah, pencerahan. Jadi udah tercerahkan, diambil gitu. Silakan Gus. 17 ya? Masaluhum kamathalil ladzi istauqada nara falamma adha'at ma haulahu dhahaballahu bi nurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Jadi tadi kita bicara tentang hidayah, tentang zulmah. Jadi diumpamakan kamasalum kamasalladzi istauqada nar, diumpamakan hidayah ini ibarat seperti ini. Orang yang berjalan dalam kegelapan. Dulu kan belum ada listrik, belum ada PLN dan teman-temannya itu. Orang berjalan pakai bawa lentera atau bawa apa sih, kayak obor gitu ya. Obor itu kan dari api. Api yang dibakar, naro. Ya. Falamma a'dha'at ma halau dhaballahu binurihim wa tarakum fi dzulmatil la yubsirun. Jadi kemudian ibarat tadi obor ini kan ada apinya. Nah, api itu diilangin lah apinya. Dihilangin apinya. Ya udah gelap. Gulita. Nah, sama seperti itu. Jadi ketika meminta api, sudah dikasih api. Hidayah ini kan tadi ibaratnya. Kemudian apinya dihilangkan. Jadi ketika orang menyalakan obor tadi, berarti kan ada apa di sana? Ada api. Api itu menimbulkan apa? Cahaya. Kemudian ada lagi, api itu pasti akan ada panas. Yang ketiga, api itu pasti ada asap. Ya. Nah, ini 3 unsur ini menjadi satu dari api. Akan tetapi, yang pertama dihilangkan, diambil lagi. Cahayanya hilang. Betul. Tinggal panasnya dan asapnya. Jadi tidak bermanfaat. Yang tadi yang harusnya menerangi, karena hilang, cuma tinggal panas dan asapnya aja. Jadi tidak mendapatkan hidayah. Benar. Terus kemudian dulumah, tadi dikatakan dulumah, di Sawi halaman ke-19, ini ada dulmatun. Jadi kegelapan itu ada 3. Dulmatun. Dulmatun dibagi 3. Yang pertama, dulmatul kufri. Kegelapan disebabkan adanya, atau kegelapan karena kekufuran. Tidak beriman. Yang kedua, wanifak, munafik. Yang ketiga adalah dulmatil kubri.
Jadi naudzubillah min dzalik, ketika mendapatkan tiga ini, mendapatkan kegelapan, yakni tidak bisa beriman karena kafir. Yang kedua munafik, dan yang ketiga kegelapan di alam kubur. Itu. Baik, paham. Jadi sebetulnya jika tanda-tandanya ya kita itu disayang sama Allah dan kita tadi udah disebutin sama Gus Rifkil adalah pada saat kita melakukan sesuatu yang salah dipentokin sama Allah karena apa? Dengan begitu masih diingatkan. Atau misalnya ada orang-orang yang selalu mengajak kita untuk melakukan kebaikan, kemudian hati kita terasa mudah aja buat pindah gitu ya, pindah pertemanan, pindah lingkungan yang tidak beracun gitu ya, toksik gitu kan. Nah itu akan membuat kita jadi yang ke-17 itu saya menerjemahkannya Gus adalah kalau misalnya hati kita sempit gitu ya, kan hati yang sempit tuh kayak ibarat kolam yang airnya diisi dari luar misalnya. Kalau misalnya kita pengetahuannya sedikit tentang apapun, karena kembali lagi untuk urusannya tadi otak, logika dan hati gitu ya, mudah terkotori dan akhirnya kita juga jadi tersinggung sama orang yang ingin mengajak kita untuk melakukan kebaikan. Jadi ayat yang di bedah malam ini nih kayak tersadar sepenuh hati ya Gus. Kalau misalnya keimanan sebagai sebuah amanah dan tanggung jawab dari Allah. Dan yang dapat mengukur kadarnya bukan manusia. Sesama manusia dilarang mengisi rapot temannya. Karena itu urusan Allah yang ngisi rapot itu. Silakan Gus. Oke, jadi kaitan tentang ayat ke-13 sampai 17 sudah kita bahas semua tadi sebenarnya. Jadi terlepas dengan orang-orang munafik tadi juga sudah. Kemudian bagaimana poinnya adalah kayak tadi. Kita ikhlas, kita sabar dalam menjalani semuanya, dan terlepas Allah sutradara ya, tadi skenario yang luar biasa. Itu sebenarnya buat tester aja bagaimana umat ini, hamba ini bisa dengan ikhlas melaksanakan semuanya. Karena yang kita cari bukan surga, tapi ikhlas atau ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu. Terus kemudian masalah hati itu juga tadi, memang hati itu bahasa Arabnya kolbun dari kata kolaba, makanya bisa dibolak-balikan dan kita up and down pasti. Jadi memang harus ikhlas, harus sabar, dan pastikan ketika beramal harus berilmu dulu, seperti itu. Iya, dan beramalah sebanyak-banyaknya seperti yang tadi sudah disampaikan. Ternyata untuk kita disayang oleh Allah, dan kalau misalnya kita salah dibikin betul, kita nggak boleh kayak orang munafik gitu ya, mesti apa yang kita tahu kita mesti amalkan, apa yang kita bisa kita mesti lakukan, dan semua itu adalah bagaimana kita membantu orang lain sehingga itu seperti membuka kunci kita terhadap ridho itu, gitu ya Gus ya. Sip. Kalau begitu ini masih ada waktu sedikit, silakan untuk semua yang menyaksikan Pojok Syahnas, The Words of Allah. Jika Anda ingin bertanya kepada Gus Rifkil, ayo tulis aja di kolom komentar di bawah sini dan Anda langsung bisa pertanyaannya dibacakan. Gus Rifkil, kenapa sih oh ini ada Mbak Un doang. Kenapa kalau kita salah tapi tetap dilakukan? Itu artinya apa ya, Gus? Salah tetap dilakukan maksudnya gimana itu? Kenapa kalau kita salah gitu, tapi tetap aja dilakukan? Itu apa artinya, Gus? Ya, artinya kita masih kalah dengan nafsu kita, masih terlepas tadi juga digoda setan yang berwujud manusia ataupun yang benar-benar setan. Kalau kita sudah bisa menangkan pertempuran hati itu, ya kita tentunya tahu tadi itu dosa, itu tidak benar. Kalau kita kalah dalam pertempuran, kalau menurut saya bukan bertempur melawan setan tadi, pertempuran hati aja lah. Karena hati kita tahu kok, itu benar, itu salah. Iya, kita tuh mesti makasih sama setan tahu. Iya. Gara-gara ada setan, kita itu bisa lulus ujian atau enggak. Coba kalau enggak ada, siapa yang uji? Begitu kan ya.
Terus Iya. jangan apa-apa dikit-dikit nyalahin setan. Kesian loh setan disalah-salahin mulu. Emang kita emang kitanya aja nggak usah digoda. Kan ada istilahnya begini Gus, betulin kalau salah. Ada memang setan yang nggak bisa masuk ke orang-orang alim gitu ya Gus ya. Mau digoda kayak apa juga lempeng aja. Nah kalau saya kan setan kan suka nggak nganggur ya. Setan tuh suka kerja di saya karena tuh kalau kalau misalnya lagi bener nggak kejadian. Tapi kalau lagi korslet kejadian begitu kan ya. Nah, ada yang tipe orang yang nggak usah digodain setan. Setannya mah gabut, makan gaji buta. Kitanya udah kelakuannya kayak setan. Begitu kan ya Gus ya? Ya, tapi saya suka pakai setan merah, Kak. Apa tuh? Bola ya? Bola ya? Ntar dibilang haram lagi pakai kaos setan merah. Baik. Nah, ini ada Mas Aji. Tunggu ya, ini banyak banget nih. Jadi saya mesti pelan satu-satu. Sabar. Mas Aji Satrio. Mas Aji bilang gini, Gus, kita udah sabar nih, tapi masih diuji. Gimana tetap selalu sabar? Silakan Gus. Ya, tadi dan juga ada keterangan juga fasobrun jamil. Ada lagi innallaha ma'as-sabirin. Quran semua itu. Jadi Allah bersama orang-orang sabar. Kalau Mas siapa tadi menyimak dari awal? Mas Aji ya. Kita tadi sudah membahas bahwasanya ketika kita diuji, sebenarnya justru kita disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai justru kita menjadi orang-orang yang dibiarkan tadi. Ini berarti Allah sudah tidak sayang lagi dengan kita. Logikanya kayak tadi seorang ayah atau ibu memarahi anaknya. Bukan karena tidak suka, justru karena perhatian terhadap anaknya. Iya. Nabi Allah yang paling sabar itu adalah Nabi Ayub ya. Betulin kalau saya salah. Wah, betul-betul digecek gitu ya perasaannya, disikat, kekayaan diambil, istri, anak, sakit, harta habis semua begitu ya. Nah, itu tuh masih aja sabar. Ceritakan tentang Nabi Ayub, Gus, buat Mas Aji, silakan. Oke, Nabi Ayub itu semua hartanya diambil, bahkan istrinya pun juga. Intinya beliau diberikan tidak cuma cobaan berupa fisik saja yang beliau menderita sakit yang sangat parah, namun juga semua harta bendanya habis, keluarganya juga semuanya. Tapi justru beliau mendapatkan level kenaikan setelah melewati uji cobanya itu. Jadi kalau di pertemuan yang sebelumnya kita bahas juga masalah cobaan, kita sepakat menamakan itu adalah sebuah tester, sebuah ujian. Jadi kalau kita belum lulus harus remedi. Iya, ngulang deh, gitu kan ya. Iya benar. Jadi Mas Aji sekarang begini aja Mas Aji. Kalau misalnya Mas Aji diuji, ujiannya itu mulu Mas Aji ya. Artinya Mas Aji, Mas Aji mesti menyelesaikan berdamai dengan persoalan yang itu. Ini contohnya begini nih Mas Aji. Saya punya masalah sama Gus Rifkil misalnya. Ini silakan Mas Aji untuk menerjemahkannya ya. Dalam kehidupan atau kasusnya itu. Saya ada masalah sama Gus Rifkil. Lihat deh. Pasti saya akan ketemu mulu sama Gus Rifkil. Sampai akhirnya saya bisa menyelesaikan masalah itu. Nanti saya ketemunya orang lain. Karena saya udah naik kelas. Kira-kira begitu ya. Nah ini ada pertanyaan. Makasih Mas Aji ya pertanyaannya. Selanjutnya ada ya Allah, ini gimana sih namanya? Namanya disingkat-singkat apa? Bacanya tak kumaha. IBSTTQW apa coba? Ibesek gitu kan bacanya ibesek gitu. Gus, ukuran ikhlas itu apa ya? Silakan. Ikhlas itu sebenarnya nggak bisa diukur, tapi saya punya tips dan trik untuk mengetes ikhlas. Jadi kalau kita tahu surat Al-Ikhlas, apa berarti Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di situ satu pun tidak menyebut kata ikhlas. Oh betul. Jadi kalau kita mau ikhlas, belajarlah dari surat Ikhlas yang tidak menyebutkan kata ikhlas sama sekali. Jadi mohon maaf, seperti ini misalkan. Orang bilang, Bubu, gua ikhlas nih ngamal nih. Itu belum ikhlas. Itu belum ikhlas. Tapi kalau tidak menyebutkan, berarti ikhlas.
Seperti Iya itu. benar. Aku itu sabar. Oh, belum sabar. Kabar ini. Belum sabar. Jadi kalau begitu cinta mah juga nggak usah diomongin kali. Aku Gitu. cinta padamu. Ah, belum Tapi cinta. tapi Betul ya? siapa yang tahu orang nggak pernah ngomong. Apa? Ya, kayak masalahnya tadi. Curhat. Kamu curhat. Aku curhat. Ngaji, oi, ngaji mau curhat nih. Enggak Siapa lah. nih gitu? Diomongin dong. Rahasia. Siapa nih Ada deh. gitu kan? Oh iya baiklah. Ketahuan nih. Kok tiba-tiba habis ngaji curhat. Gus nggak ada lagi Gus, habis Gus. Yang lainnya cuma wave-wave doang, nggak ada pertanyaan. Iya, Gus, ayo tetap yuk. Iya. Oke, jadi terima Silakan. kasih untuk teman-teman 5 ayat. semua yang bergabung pada malam hari ini. Tadi di awal juga sudah saya sampaikan hasil saya sowan dengan Gus Bah kemarin. Beliau mendukung acara ini, memberikan semangat dan semoga bisa istiqomah dan insya Allah nanti kalau ada waktu kita sowan ke sana Bubu ya. Oke, terus jadi dari 5 ayat ini fokusnya ada masih tentang orang-orang munafik. Ini mau ditutup ada yang bertanya tuh. Ya, Kak, ya kasih. Ayo, kasih ilmunya. Mbak Asni Juwita, Gus tanya, gimana mengharmoniskan iman dan ibadah? Ayo. Oke, jadi harus iman dulu, percaya dulu, baru bisa beribadah. Karena beribadah tanpa iman, tanpa percaya juga nonsen. Percaya dulu, iman dulu, yakin dulu, baru beribadah. Nanti kalau ibadahnya tidak ada imannya, jatuhnya formalitas aja. Jadi harus percaya benar-benar Allah itu ada dengan segala kebesaran Allah. Terlepas ibadahnya apapun, terlepas ibadah mahdoh atau ghairu mahdoh. Yang kaitannya dengan Tuhan ataupun sosial dengan sesama makhluk. Seperti itu mungkin. Oke, Mas Yoyo nanya juga. Mas Yoyo is Bagio. Gus, sabar ada batasnya nggak? Sebenarnya sabar itu nggak ada batasnya. Kalau ada batasnya berarti belum sabar. Akan tetapi logikanya kita sebagai manusia, sesabar-sabarnya manusia, kita juga pasti ada sabarnya. Karena kalau kita benar-benar nggak punya batas sabar, ya levelnya kita bukan manusia biasa, udah menginjak level yang wali atau kekasih-kasih Allah, Nabi dan sebagainya. Kalau kita sebagai manusia biasa sih, saya rasa masih ada sabar, batasnya masih ada sih. Oke, Mas Taksikal. Pertanyaannya yang mana? Udah kegulung, Mas. Udah di atas kali ya. Coba tulis lagi di kolom komentar. Hampura, jangan marah, Mas Taksikal. Udah kegulung di atas pada wave gitu loh. Jadi coba, Mas. Tulis lagi di sini, Mas. Kami tunggu nih, Mas, ya. Pertanyaan Anda. Sambil nunggu ya. Oke. Gimana menstabilkan iman sebagai rutinitas terbaik dari keseharian kita, Gus? Kata ya, Mbak Undoang. Percaya, yang pertama percaya, karena iman itu percaya. Dan sekali lagi hati itu memang ya itu karena kolaba bolak-balik. Makanya sering-sering baca doa ini, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala taatik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tapi kalau ditetapkanlah hati ini alat dinik untuk beribadah di agama wala taatik dan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Oke. Mbak Sivana Bila 649. Gus, gimana biar sholatnya saya khusyuk? Oke, ada beberapa tips sebenarnya. Yang paling bagus adalah beribadahlah seakan-akan kita bisa melihat langsung terhadap Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi level itu tinggi sekali. Kita belum bisa mencapai level itu. Kemungkinan kita bisanya baru kita beribadah seakan-akan kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Gitu jawabannya. Ya. Aku jawab ya. Ya, boleh. Ini pengalaman. Mbak Siva Nabila 649. Gimana caranya sholat supaya lebih khusyuk? Kalau lagi sedih. Caya. Iya, serius. Benar. Iya. Kalau lagi sedih langsung Allah. Gitu, nangis. Aduh, pengen nangis. Iya.
Khusyuk banget tuh kita kalau lagi sedih. Kalau lagi bahagia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gitu. Daripada nggak sholat. Oh iya benar. Oh iya benar. Udah yang penting udah bagus. Yang penting gugur kewajiban begitu ya daripada nggak sholat gitu. Iya sebenarnya seperti itu, minimal tadi ya menggugurkan kewajiban. Terlepas khusyuk atau enggak itu urusan yang di sana lah nanti. Iya benar. Pokoknya sesama manusia dilarang ngisi rapot. Jangan ngisi rapot. Sama-sama murid kok. Yo, biar kayak gurunya aja yang ngisi rapot. Ini bercanda apa serius nih? Mas Hotip ELJ. Gus, tips santai dalam mencintai. Mencintai saha? Mencintai siapa? Mencintai Allah gitu ya. Ya, kita anggap ya mencintai Allah. Kalau mencintai Allah ya menjalankan segala perintah menjauhi larangan. Jadi semakin kita taat, semakin mencintai. Sama dengan iman. Kalau mencintai makhluknya, apa ya? Buat nyaman aja, jangan dipaksa. Jangan pernah memaksakan kehendak. Semakin sampean memaksakan kehendak terhadap pasangannya, berarti tidak santai dalam mencintai. Cie, gitu. Iya. Ada Mbak Vita Gatau, sayangku terima kasih banyak sudah ikut menyaksikan. Oh ini dia, Mas Taksikal nanyanya begini, akhirnya udah nulis lagi beliau. Saya kuliah 2014, belum lulus sekarang Gus, cuti terus. Gimana biar semangat untuk lulus, doa khususnya apa Gus? Sini saya yang jawab aja ya, supaya lulus ya. Oke. Ada sebuah cerita dari almarhum Gus Dur. Oke. Jadi dia ada seseorang yang mau naik haji. Datang ke almarhum, ke Gus Dur. Gus, aku tuh pengen naik haji Gus. Doa apa yang aku mesti baca Gus supaya aku bisa ke tanah suci? Dikasih nih sama Gus Dur ya, sama almarhum. Amalkan ini gitu ya. Taunya tahun depan, Gus, doa apa lagi ya Gus ya? Kamu belum naik haji toh? Belum. Doa apa lagi Gus? Doa yang ini coba. Doa yang ini. Diamalin. Tahun ketiga balik lagi. Gus, aku tuh belum naik haji juga Gus. Doa apa lagi? Surat apa yang aku mesti baca nih surat? Oh, sampean punya surat tanah enggak? Gak usah pakai yang lainnya. Pakai surat tanah aja. Pasti jalan langsung. Aku tuh ketawa terpingkal-pingkal ya. Jadi nih Mas Taksikal, gimana caranya semangat? Ya nggak usah cuti lagi, gila gitu ya nggak sih? Kalau cuti melulu, ya gimana lulus? Aku mau lulus nih Syahnas, Gus, tapi gimana aku cuti melulu? Ya jangan cuti. Aduh. Semangat ya. Jadi mungkin bisa saya tambahin. Iya, ayo. Jadi gini, kalau orang ada bilang hidup itu berawal dari mimpi. Oke, sepakat. Tapi bagaimana kamu mewujudkan mimpi itu? Yang pertama adalah lu bangun tidur dulu. Mimpinya diwujudin. Betul. Bangun dulu, jangan tidur. Untuk kuliah, mungkin untuk kuliah ya. Betul. Kuliah, untuk menyemangati aja. Kalau masih punya orang tua lengkap misalkan, ya coba ingat-ingat Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti pengen anaknya segera wisuda. Udah itu aja simpel. Udah betul. Oh betul. Betul, Mas. Pokoknya ya, yang pertama kamu nggak boleh cuti lagi. Kamu tetap udah mesti ngedaftar ya, buat ngedaftar. Awas aja pengen lulus tapi cuti lagi. Kedua, jalan kampusnya masih hafal nggak tuh? 2014 loh. Sekarang udah 7 tahun artinya. Artinya 1 semester lagi kalau nggak mau di DO. Kemudian yang kedua, carilah teman-teman yang bisa mengajarkan ilmu itu. Karena biasanya kalau dosen yang ngajarin, saking pinternya tuh dosen, kita sampai bingung dia ngomong apa ya. Gitu loh. Maka saking pinternya, cari temen yang kelihatan pinter. Kalau misalnya punya yang kayak begitu, maka dekatlah dengan sumber tersebut sehingga kita tuh mesti kayak spons nyerap semuanya.
Pokoknya didoain ya sama kami yang belum dapat jodoh, Mbak Siti. Amin. Ya, amin. Amin. Gus Rifkil, Amin. amin. Kemudian yang belum lulus juga, Bismillah, lulus semuanya. Ya, ayo serius dalam hidup tuh, inama amalu biniat. Semuanya diniat. Kalau niatnya bagus itu udah kayak akad, pasti ngejalaninnya benar. Gus, ayo tutup. Kalau nggak tutup-tutup, ketawa-ketawa mulu nih kita nih. Silakan Gus. Gara-gara surat tanahnya Gus Dur nih aku jadi ingat ketawa. Ayo. Tadi sebenarnya udah mau closing. Iya. Oke. Jadi kita bisa belajar dari 5 ayat ini kaitan tentang orang munafik, bahwasanya memang orang munafik ini dibahas banyak sekali di Quran, dibahas di ayat. Karena memang untuk mengetahui ciri-cirinya susah. Kalau orang beriman jelas, orang kafir atau non muslim jelas, orang munafik susah. Di depan orang beriman bilang beriman, di belakang seperti itu, dan tadi sudah dijelaskan juga. Jadi dalam beribadah pastikan kita memang ikhlas, ridho, benar-benar tulus, tidak mengejar apapun, tidak mengejar pengakuan, tidak mengejar pujian daripada yang lain. Terus kaitan juga ibadah, pastikan dalam beribadah itu berilmu sebelum beramal, jangan beramal tanpa ilmu. Mungkin itu dari saya, Bu. Kurang lebihnya minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus, dan terima kasih buat semuanya yang sudah menyaksikan Pojok Syahnas. Minggu depan insya Allah kalau memang menjadi takdir ketemu, kita ketemu lagi. Jadi jangan lupa untuk kembali lagi menyaksikan The Words of Allah, karena kita akan maju ayat, pastinya akan mulai di ayat 18, tapi sampai ayat mana nanti Gus Rifkil yang akan mengkajinya ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Gus.